Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mengantisipasi kasus keracunan berulang, kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon menutup sementara 3 dapur makanan bergizi gratis. Berburu berbagai kebutuhan pokok, warga Ternate menyerbu pasar murah hingga saling berdesak-desakan. Karnaval budaya memperingati HUT ke-71 Desa Wemital Seram bagian Barat dimeriahkan ribuan peserta. Kasus keracunan makanan di 3 kabupaten kota di Maluku beberapa waktu lalu menjadi perhatian berbagai pihak. Mencegah hal itu tidak kembali terulang, kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon menutup sementara 3 dapur makanan bergizi gratis. Penutupan ini bertujuan mencegah kejadian serupa terulang dan memberi waktu untuk evaluasi serta investigasi. Selain di Kota Ambon, kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa juga pernah terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya serta Kota Tual. Mitigasi pun kini dilakukan dengan mengevaluasi standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh dapur. Selain kebersihan dan keamanan, kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon akan mewajibkan setiap SPPG yang beroperasi memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Selain itu, setiap dapur wajib didampingi 1 ahli gizi dan juru masak bersertifikat untuk memastikan makanan yang disajikan aman bagi siswa. Jadi sementara ini ditutup sampai tidak tahu kapannya, sampai dengan pengurusan persyaratan yang mereka lengkapi dulu, baru bisa mereka beroperasi kembali. Jadi selain itu mereka ditinjau kembali dapurnya, setelah memang layak untuk dilakukan operasi, baru mereka beroperasi. Untuk kejadian yang terjadi itu kan 3, 1 di MBD, 1 di Tua, dan 1 di Ambon. Semuanya dapurnya ditutup. Upaya ini diapresiasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Bahkan rencananya Dinas Kesehatan akan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk melakukan evaluasi menyeluruh SPPG. Tentunya kita evaluasi ya. Untuk evaluasi itu kita langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bulan depan ya tadi ya. Karena kita memang masih mengumpulkan semua data-data, jadi supaya nanti kita pada evaluasi itu akurat gitu ya. Harapannya dengan mitigasi ini, pelayanan pemenuhan gizi untuk program makanan bergizi gratis, aman, dan sehat. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Memasuki bulan Oktober, penjualan beras premium di Kota Ambon masih mahal. Mahalnya harga beras premium ini sudah terjadi sejak lama. Saat ini di Pasar Merdeka dan Batu Merah Kota Ambon, beras jenis premium kini menyentuh di harga Rp18.000 per kilogram. Sedangkan beras jenis medium dijual di harga Rp16.000 per kilogram. Mahalnya harga beras di pasaran ini begitu meresahkan warga kurang mampu. Paling tertinggi itu beras apa saja? Itu ada 2 udang sama bulir. Harganya juga sama, kalau per kilo itu kami jual 18.000. 18.000 ya? Iya. Kalau yang termurah apa? Medium? Yang paling murah itu 16.000, ada jempol, bulog. Oh, itu 16.000. Iya. Harapannya juga semoga beras ini segera turun harganya. Beli beras berapa bang? 1 kilo. Jadi beras apa tuh? Oh, 2 udang. Harganya? 18.000. Bagaimana tuh untuk harganya sendiri? Harganya standar yang pasar. Harapannya lebih turun lagi. Oh, lebih murah lagi? Supaya jangkauan masyarakat juga bisa. Kan lebih terjangkau. Pemerintah didesak segera menurunkan harga bahan pokok karena sangat meresahkan warga. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Ya. Layanan
Dekan dari Dukcapil juga ada di sini. Cek kesehatan sementara juga ada ya. Tadi saya sudah pagi-pagi. Ratusan warga Kota Ternate menyerbu lokasi pasar murah yang digelar oleh Komite 2 DPD RI bersama Badan Pangan Nasional RI. Akibatnya antrean hingga saling berdesak-desakan sesama warga pun tidak terelakkan. Sejak dibuka pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, ratusan warga tampak memadati area pasar murah. Mereka berburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras, gula, minyak goreng, serta sejumlah bumbu dapur. Saat ini harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng cukup tinggi di pasar tradisional, sehingga di pasar murah barang-barang itu paling dicari. Seperti beras dengan ukuran 5 kg, di pasar murah dijual Rp58.000 per karung. Sementara di pasar tradisional dijual Rp67.000 per karung. Di pasar murah ini, warga juga dapat membeli telur ayam dengan harga satu rak, yakni Rp51.000 per rak. Sedangkan di pasar tradisional dijual Rp65.000 per rak. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan unsur DPD dan Bappenas RI, tetapi juga menggandeng pemerintah Kota Ternate. Pasar murah atau gerakan pangan murah yang berlangsung selama 1 hari di Taman Nukila, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok saat ini. Kembali kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat di Pemulai Kerja Jadi tujuan dari gerakan pangan murah ini tujuannya adalah dua. Yang pertama adalah untuk menstabilisasi pasokan harga pangan. Yang kedua adalah pengendalian inflasi pangan. Ya. Tadi kita sudah singgung bersama bahwa inflasi kita di angka 2,65% secara year on year. Ya. Sedangkan untuk Ternate sendiri, angka inflasinya adalah secara year on year adalah 0,06. Itu artinya bahwa di bawah harga rata nasional. Nah, ini terima kasih banyak. Apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Ternate sudah menjalankan fungsi-fungsi pengendalian inflasi pangan. Dan ini kami harap supaya tidak hanya berhenti di sini, didorong oleh instrumen-instrumen lain dalam rangka untuk pengendalian inflasi pangan. Kegiatan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat Kota Ternate sebab sangat terbantu. Saya ke sini kebetulan jalan pagi, kebetulan ada ini ada pangan murah. Akhirnya saya beli beras, beli bawang putih, bawang merah, terus beli bawang putih, bawang merah sama minyak karena harganya murah. Iya. Terus pas bertepatan dengan ini kan ada teman-teman yang mengajak saya nih, kan bilang begini, ada penjualan ini ya sembako murah. Terus saya bilang apa saja yang dijual, ya kan bilang ada yang beras, ada yang beras SPHP, terus ada spesial 58.000. Iya. Kalau di luar sana kan 67. Pasar murah atau gerakan pangan murah ini tidak hanya berlangsung di Kota Ternate, tetapi juga diselenggarakan di lokasi lainnya di Provinsi Maluku Utara. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate. Makannya nggak apa-apa. Makan sah. Bersedekah atau membantu sesama bisa dilakukan siapa saja, apalagi mereka yang memiliki kelebihan rezeki. Seperti yang dilakukan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 9 Halong Ambon. Dengan melakukan bakti sosial di Rumah Sakit Dr. F.X. Suharjo, mereka melakukan operasi gratis bibir sumbing kepada warga, terutama warga kurang mampu. Selain operasi bibir sumbing, dalam bakti sosial ini juga dilakukan operasi langit-langit secara gratis kepada masyarakat. Bakti sosial selama 4 hari dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI berhasil membantu 19 pasien bibir sumbing serta 9 pasien lelangit. Untuk hari ini, pasien yang akan dilaksanakan perawatan bibir dan langit-langit di Rumah Sakit Angkatan Laut F.X. Suharjo sebanyak 14 pasien dan dilanjutkan trip kedua besok 14 pasien sehingga total 28 pasien yang akan kita
kerjakan. Bakti kesehatan gratis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi warga, khususnya warga kurang mampu. Apalagi di tengah situasi saat ini, warga kurang mampu sangat mengharapkan bantuan. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.